Nah, setelah 2 bagian, eee, video pendek tentang pengantar tadi ya, eee, ada kesaksian, terus kemudian juga, ada bagian kedua, ya mostly kebanyakan di sana saya katakan bahwa saya ingin seperti ngomong, eee, berbicara from heart to heart ya, dari hati ke hati dengan, ah, eee, to the smokers ya, para perokok gitu ya. Karena kita tahu, we all know ya, bahkan di rumah kita para perokok. Para perokok ini adalah orang-orang yang, eee, bahkan bukan cuma ke gereja, tapi ada pelayan-pelayan gitu ya. It's concerning actually, itu sebetulnya sangat memprihatinkan ya. Nah, tapi berharap dengan video saya yang kedua tadi, saudara nggak langsung, naik darah dulu gitu ya, naik pitam ya, naik langsung emosi dulu merasa terhakimi ya. Walaupun sebetulnya jadi gini, ketika ini saya rekaman siang, eee, walaupun sebelum saya, rekaman ini, eee, rekaman ini saya sebetulnya the devil try to to knock me down, eee, si jahat berusaha untuk melemahkan saya, itu namanya peperangan rohani, itu tingkat yang lebih ya daripada yang saya berikan di posting. Karena saya tahu karena saya tahu bahwa akan ada orang-orang yang merokok, yang mendengarkan video saya, akan mulai berpikir untuk berhenti. I strongly believe that. Saya sangat memahami itu. Saya sangat percaya itu. Karena apa? Sama seperti yang saya katakan kemarin ya, tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Gadis bodoh ini nggak dikatakan mereka ditinggal karena mereka berzina, karena mereka berdosa, atau mereka tinggal dalam pesta pora gitu ya, enggak. Nah, sama dengan saudara-saudara yang para perokok ini. Kalau kita lihat, mereka nggak rugikan siapa kecuali diri mereka sendiri. Nggak mungkin anggota keluarga mereka yang terpapar the smoke ya, asap itu yang terpapar, yang, exposed by the smoke, yang terpapar dengan asap itu. Nah, tapi misalnya saya personally nggak dirugikan, Anda merokok pakai uang sendiri gitu ya, nggak rugikan siapa-siapa, kecuali Anda merugikan diri sendiri gitu ya. Nah, jadi, eee, mmm sama seperti yang saya katakan tentang 5 yang saya pahami dari firman Tuhan, ya by the wisdom of the Holy Spirit of course, karena hikmah Roh Kudus, bahwa ini juga pengertian baru kan yang saya katakan bahwa mereka itu bukan jahat. Nah, sama seperti saudara-saudara yang perokok gitu ya. Mereka itu bukan berarti jahat sekali gitu ya. Maksudnya itu, nah perokok itu kan jahat atau apalah menentang, hukum Tuhan, enggak seperti itu. Sebab banyak di antara saudara punya kualitas hati yang baik. I believe it. Aku percaya itu. Cuma pertama, ada yang ikut-ikutan. Ada yang ikut-ikutan because your friendship, pertemanan saudara, your environment gitu ya, lingkungan. Nah, saya bersyukur untuk ayah yang, mmm, memberikan teladan tidak terikat dengan rokok. Memang sih pernah saya lihat dia berokok sesekali, itu pun karena katanya lagi kayak coba berbaur ke kedai kedai kopi gitu ya. But basically he didn't smoke ya. Tapi pada dasarnya dia nggak ngerokok when he was alive, ketika dalam hidupnya gitu. Nah, walaupun ada abang saya yang rasanya perokok berat satu ya. Tapi karena saya nempel sama orang tua saya bisa lihat teladan papa saya nggak ngerokok. Jadi itu punya keuntungan tersendiri buat saya sih. Jadi saya nggak pernah, eee, terikat dengan rokok. Walaupun waktu SD saya sama teman saya waktu kelas when I was ya in grade 5, kelas 5 atau 6, kami pernah mencoba merokok
ya saya masih ingat itu. Tapi nggak enak dan itulah yang pertama kali dan terakhir saya, merokok dan kayaknya satu batang rokok itu pun nggak habis gitu ya. Nah, back to our topic, jadi orang-orang ini sebenarnya bukan berarti orang jahat. Kalau kita ajak ngobrol, ya tahu sopan santun, ya berperilaku baik. Jadi maksud saya adalah bahwa saya percaya ketika ada bahwa ketika orang-orang mulai klik my video, yang saya percaya akan ada yang mulai berpikir untuk quit smoking, mencoba, berpikir untuk quit smoking, berhenti merokok gitu ya. Lalu faktor selain, friendship, environment, lingkungan atau ya friendship companion ya, pertemanan, juga mereka itu ya kan ikut-ikutan, mereka itu kurang pengertian. Sebetulnya mereka itu karena kurang pengertian. Kalau saja mereka ada orang yang, eee, menuntun mereka, kasih tahu mereka, eee eee tentang kebenaran ini, mungkin saja dan saya percaya sih at least 50%, you know, minimal 50% saya yakin akan membuka hati, ya kan. Apalagi disampaikan dengan cara yang, penuh kasih, ya, eee eee, karena care. Karena kalau udah mereka they feel love, mereka merasakan kasih, itu akan mengubahkan hati orang, gitu kan. Nah, itu kenapa ya as I said, ya seperti yang saya katakan bahwa before I started active, sebelum saya mulai ya started active on Facebook, di Facebook, saya baru sadar belakangan ini ternyata the Lord has changed my heart. Tuhan tuh udah mengubah hati saya menjadi seorang yang lebih uh, tenang gitu ya, lebih nggak yang cenderung kayak uh, discredit people, kayak menyudutkan orang, kayak uh, menghakimi gitu ya. Uh, ya, I'll try my best untuk menuntun orang gently so they will know the truth. Mereka akan tahu kebenaran. Karena faktanya mereka itu uh, karena nggak tahu kebenarannya. Dan berharap sih, makanya makanya ya berharap kerinduan hati saya saat ini gitu ya. Kan firman Tuhan katakan kayak gini, tuaian itu memang banyak, tapi pengerja sedikit. That's the fact. Itu fakta. Nah, makanya selain sahabat-sahabat saya, kemarin waktu pertemuan doa saya bilang, bolehkah kita tertantang bahwa kita akan menjadi satu dari kelompok pengerja yang sedikit itu, yang Tuhan pakai through social media in these last days, di akhir zaman itu memenangkan jiwa. Saya berharap mereka terus terbakar gitu ya. Dan bukan cuma mereka, seperti Brandon often says that many hands make light work. Dengan banyak tangan kerja jadi ringan, kayak prinsip gotong royong. Nah, makanya kayak Boy itu ya, walaupun dia nggak di grup misalnya, aktif di media sosial, karena setiap orang itu beda mungkin nyamannya di sosial media. Tapi dengan kita bersama-sama membangun sebuah atmosfer, membangun sebuah platform di mana orang ketika datang ke misalnya kayak akun saya, yang didapatkan adalah kebenaran, yang didapatkan Eee, yang membangun. Makanya para sahabat saya kan berbagi rema, karena di WA di grup WA mereka aktif berbagi rema dari firman Tuhan yang mereka baca. Nah, jadi malah misalnya orang-orang yang punya hati yang, eee, murni mau belajar, yang mau diubahkan, bisa menjadi kita bersama-sama di sini, misalnya kayak itu contohnya, bisa sampaikan ini ke komunitasnya. Ya mungkin kayak ada komsel biasanya kan kayak gitu ya, atau kumpulan ibu-ibu. Nah, sehingga menjadi mouthpiece, menjadi penyampai kebenaran di tempat ini. So we'll become a great team, kita menjadi tim yang hebat untuk memenangkan jiwa gitu ya. Itu sih mimpi saya gitu ya. Nah, jadi demikian juga nanti ketika
ketika, eee Bowo misalnya atau yang lain, misalnya kayak, eee eee, ya teman-teman saya kampung, saudara-saudara saya, atau teman sekolah saya tahu ini, selain untuk diri mereka sendiri kan bisa sampaikan ke teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi, mmm, sehingga orang bisa bisa tahu kebenaran. Sebab saya potong dulu, udah cukup panjang ya. Ini bagian ketiga ya, kita masuk video keempat.